Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 1 ayat 1, Ringgas Maho Tondiku. Di dalam nama Allah Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami. Kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 512 ayat 1, Didalani Yesus tano dohot laut. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Dengan demikian, jangan mengancam kehidupan tetangga maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari nomor 174 ayat 1, Torop Dope Nasiati. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 481 ayat 1, Godang Dope si Guru Honon Mi. Asa
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 357 ayat 1, Songon Ursa Nabi Nuru. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sembari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 716 ayat 1, Dinama Molus Sandok Ngoluon. Nama
Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, khotbah pada hari Minggu ini, Minggu Seksagesima, minggu yang menghantarkan kita pada peristiwa sebelum kebangkitan Yesus, tertulis dalam Matius 5 ayat 38 sampai dengan ayat 48. Saudara, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jemaat yang kekasih, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bersama sebagai manusia ciptaan Tuhan adalah arti pentingnya hukum sebagai tatanan kehidupan. Hukum menjadi bagian yang mendasar dalam menuntun kehidupan. Baik itu hukum yang diatur oleh manusia itu sendiri, maupun hukum yang diperhadapkan dengan tuntutan alam sekitar. Dan yang utamanya adalah hukum yang datangnya dari Tuhan Sang Pencipta manusia itu sendiri. Hukum telah menjadi warisan yang terus-menerus dalam kehidupan manusia untuk mengatur berbagai tatanan kehidupan. Baik dalam membangun hubungan sesama, dalam hal berinteraksi sosial, maupun sebagai proteksi atau perlindungan hidup. Namun saudara, sejarah kehidupan manusia telah mencatat bahwa mulai dari Adam sampai masa sekarang, hukum telah menjadi permainan yang hanya menguntungkan sepihak dan merugikan pihak lain. Tak kalah pentingnya, umat yang telah dipanggil dan dipilih Allah sebagai gambaran dan model penampakan arti dan fungsi hukum itu sendiri, justru tidak menampakkan kebenaran hukum itu sendiri. Umat Israel misalnya, satu dari berbagai umat dan bangsa-bangsa di dunia ini, di dalam memaknai keterpanggilannya sebagai umat pilihan Allah, telah diperlengkapi Allah dengan hukum-hukum tertentu, seperti hukum Dekalog. Namun sayangnya hukum itu tidak diberlakukan untuk membebaskan jeratan-jeratan hidup. Bukan untuk melindungi, bukan untuk memberikan kebahagiaan hidup. Sebaliknya justru menjadi tambahan beban dan sumber penyakit, serta peluang untuk berseteru dan
permusuhan antara umat itu sendiri dari waktu ke waktu. Saudara terkasih, dalam bagian khotbah di bukit ini, Yesus mengoreksi ajaran-ajaran sesat yang beredar mengenai hukum Musa. Apa yang dilakukan para guru-guru pada zaman mereka adalah sesuatu yang juga ingin kita lakukan pada saat ini. Kita mengetahui perintah-perintah Allah dan menafsirkannya sedemikian rupa sehingga tampak seperti kita yang melakukan persis apa yang Allah katakan. Hal inilah yang kita maknai dalam Injil Matius 5 dari ayat 38 sampai 48 tadi, di mana Yesus membahas dua hal dalam praktika hukum yang tidak disalahartikan dan disalahgunakan, dan pada akhirnya justru merendahkan standar eksistensi Allah. Yakni yang pertama, istilah mata ganti mata. Yesus berkata bahwa Anda telah mendengar ajaran mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Orang-orang yang menafsirkan perkataan ini sebagai hukum sebab akibat, yang dengan sesuka hati melakukan hukum setimpal dengan perbuatan yang salah. Jika Anda mencungkil mata saya, ya tentunya maka saya juga dapat mencungkil mata Anda. Apakah memang hal seperti itu yang dimaksudkan Allah pada bangsa pilihannya? Saudaraku, sesungguhnya tidak. Allah dengan jelas mengajarkan bahwa pembalasan dendam dan hukum adalah dosa. Itulah yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 18. Aturan mata ganti mata adalah hukum Tuhan untuk sistem peradilan. Aturan yang Tuhan berikan adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan harus sesuai dengan kejahatannya. Hukuman tidak boleh terlalu ringan atau terlalu berat. Keadilan adalah hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Jadi Yesus mengembalikan standar Allah ke tempatnya. Hukum Allah bukanlah untuk membalaskan kejahatan orang lain dengan apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Jangan membalas dendam terhadap orang jahat. Jangan membalas dengan cara yang sama. Jangan melawan api dengan api. Bahkan lebih mendalam, justru Yesus menggambarkan tidak hanya sebatas menolak untuk membalas dendam, tetapi memberi lebih dari apa yang diharapkan. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang melampaui batas bagi orang lain. Yang kedua, cinta sejati, itu tadi dalam ayat 43 sampai 8. Saudaraku, Yesus kemudian menyampaikan ajaran yang lain yang sifatnya bersamaan, di mana para pemimpin mengajarkan untuk mengasihi sesama dan membenci musuh. Jelas itu bukan yang diajarkan hukum Tuhan. Namun kita dapat melihat bahwa ajarannya adalah membenci orang yang tidak mengasihi kita. Dan ini adalah hal yang dapat diterima pada waktu itu. Inilah standar yang mudah untuk diturunkan. Kita hanya ingin mengasihi orang yang mengasihi kita. Namun ini bukanlah hukum Tuhan atau standar Tuhan. Yesus mau mengembalikan standar itu ke tempat yang semestinya. Ketika ia mengajarkan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Jangan hanya mengasihi orang yang membalas kasih kita. Kasihilah semua orang. Bahkan kasihilah musuh kita. Kasihilah musuh yang sedemikian rupa, sehingga kita bahkan berdoa bagi mereka. Sekarang yang Yesus lakukan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa mengasihi sesama saja adalah masih kurang sempurna. Ibu bapak sekalian, saudaraku yang kekasih, yang kedua kita dipanggil untuk menjadi berbeda. Perhatikan tadi dalam ayat 46. Jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan orang-orang di dunia? Semua orang dapat melakukannya. Mengasihi orang yang mengasihi kita adalah hal yang wajar. Namun bukan itu karakter Allah. Dunia membenci musuh-musuh mereka. Kita tidak boleh seperti itu. Hal ini sangat penting dalam budaya kita saat ini,
di mana ada banyak kebencian, ada begitu banyak kebencian di masyarakat kita, ada begitu banyak kebencian terhadap pemerintah dan politisi kita, ada begitu banyak kebencian terhadap pihak-pihak lain. Standar sejati dalam Matius 5:48 benar-benar merujuk bahwa Yesus mengakhiri dengan standar hidup yang benar. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya janganlah berpikir dan bertindak seperti yang dilakukan dunia ini. Justru kita terpanggil untuk memahami dan mengimani tentang bagaimana Allah melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu saudaraku, standarnya bukanlah apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain. Dan inilah yang ditekankan Yesus juga dengan satu statement yang sangat sulit untuk kita lakukan. Sebab Yesus berfirman, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengapa hal ini sangat sulit untuk kita lakukan? Mengapa begitu sulit untuk tidak membalas? Mengapa begitu sulit untuk tidak melawan si jahat? Mengapa begitu sulit untuk melangkah lebih jauh? Bahkan mengapa begitu sulit untuk melepaskan hak-hak kita sendiri? Mengapa begitu sulit untuk mengasihi musuh-musuh sendiri? Mengapa begitu sulit untuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita? Karena mereka tidak pantas menerimanya. Aku tidak dapat melangkah lebih jauh. Mereka tidak pantas menerimanya. Aku tidak berdoa bagi mereka, karena mereka tidak pantas menerimanya. Aku juga tidak dapat mengasihi mereka. Kita harus menyingkirkan lensa yang membuat keputusan berdasarkan apakah seseorang pantas mendapatkannya atau tidak. Kita mencoba memutuskan apakah seseorang pantas mendapatkan cinta kita. Saya tidak akan mencintai pasangan saya, toh mereka tidak pantas mendapatkannya. Saya tidak akan membenci atau mencintai dan mereka tidak dapat menerimanya. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Saya tidak akan mencintai orang-orang di gereja, bahkan mereka tidak pantas mendapatkannya. Saya tidak akan mencintai bos atau rekan kerja saya, karena mereka juga tidak pantas mendapatkannya. Kita harus menyingkirkan filter di hati kita yang menentukan siapa yang akan kita cintai berdasarkan apa yang mereka lakukan untuk kita. Apakah Yesus memberikan pipi yang satunya untuk Anda? Apakah Yesus berusaha lebih keras untuk Anda? Apakah Yesus memberikan lebih dan yang seharusnya untuk Anda? Apakah Yesus hanya melakukan hal yang paling minimal untuk Anda? Apakah Yesus hanya mengasihi mereka yang berbuat baik untuknya? Apakah Yesus mengasihi musuh-musuhnya? Apakah Tuhan berbuat baik untuk semua orang? Apakah matahari terbit dan hujan hanya turun untuk orang benar? Berhentilah berbuat baik untuk orang lain berdasarkan kebaikan yang telah mereka lakukan untuk Anda. Berhentikah kita mengasihi hanya orang-orang yang mengasihi Anda atau mengasihi kita sebagai balasannya? Berhentikah kita merendahkan standar Tuhan dan membenarkan diri sendiri ketika kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita kembali? Kebenaran firman Tuhan dalam Matius 5:48 adalah menekankan dua hal dalam hati kita dan dalam hidup Anda. Pertama, ketika kita membaca tentang menjadi sempurna seperti Bapa Surgawi, kita sempurna. Saya ingin kita melihat seberapa jauh kita dari standar Tuhan dan seberapa banyak lagi transformasi yang perlu terjadi dalam hati dan kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, kita juga membaca tentang kesempurnaan seperti Bapa Surgawi. Saya ingin kita, betapa kita juga sempurna dan kita perlu, bahkan harus hidup dalam jurang pemisah antara kita dan Allah untuk mencari kasih karunia Allah. Kita dapat memperoleh kehidupan yang diberkati. Juga kita menjunjung tinggi standar Tuhan, berupaya mencapai standar itu dan bersandar pada pengetahuan bahwa kita memiliki juru selamat yang akan menutupi kegagalan kita saat kita berusaha hidup baginya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa mengajari kami, menuntun kami bagaimana kami hidup sesungguhnya sebagaimana Tuhan inginkan.
yang terkadang kami dimonopoli. Bagaimana diri kami hanya di dalam menginginkan apa-apa saja di dalam perbuatan kami, yang kami tidak sadari dalam kelemahan, kekurangan, berlaku di dalam kecurangan, bahkan main hakim sendiri. Tapi firman-Mu justru membawakan kami dalam satu perubahan, bagaimana kami untuk hidup saling mengasihi, bahkan musuh-musuh kami sendiri. Kami terpanggil sebagai anak-anak Tuhan yang telah bertransformasi di dalam cinta kasih Tuhan, sehingga kami bisa membuka diri kepada orang-orang di sekitar kami. Ajari kami Bapa, mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau, hanya Engkau sajalah tempat kami untuk menuangkan apa yang kami lakukan dalam cinta kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bernyanyi dari nyanyian buku ED nomor 127 ayat 1. Sambil melakukan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Alleluia.